Inilah GTV FM yang dipancar luaskan dari Jalan Benteng nomor 9 Kande 2 Dom. Iya, jadi para semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggara, juga ada rekan saya yang ada di sini. Saya hadir menemani Anda. Oke. Acara ini digagas oleh Biro Humas Protokol NTB bekerja sama dengan KPID atau Komisi Penyiaran NTB dan 40 lembaga penyiaran TV dan radio se-NTB. Dan termasuk pada hari ini GTV melaksanakan Bidopo untuk acara Bincang Gemilang. Nah, GTV semuanya di suasana malam hari ini tentunya kita seperti yang kita publikasikan di media sosial ya, yang tentunya di malam hari ini telah hadir dua narasumber kita. Ini orang-orang yang terhebat di Kota Dompu ya, ya. Harus diakui, dimanapun berada. Jadi malam ini Bang Arum jadi tamu spesial yang membahas masalah COVID-19. Jadi kapasitas beliau ini kami yang di lapangan betul-betul terjawab apa yang menjadi kebutuhan informasi kami. Iya, pastinya gitu ya. Dan di suasana malam hari ini tentunya kita mengangkat sebuah tema yang saat sekarang lagi heboh-hebohnya di NTB gitu ya. Gemilang dan produktif menurut tatanan baru di masa pandemi COVID-19. Dan yang pasti di malam hari ini kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama dari Pak Jufrin ST MSI. Selamat malam, assalamualaikum Bang Jeff. Waalaikumsalam warahmatullahi Dekatin mic-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan teman-teman di media sosial yang saat sekarang lagi dengerin kita, yang lagi nonton bareng bersama kita. Ada narasumber yang kedua adalah Pak Maman SKM yang tentunya merupakan PLT Dinkes Kabupaten Dompu yang telah hadir di malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di tempat semuanya, dan pastinya di malam hari ini kita nggak sabaran lagi ya, sesuai dengan topik yang kita angkat di malam hari ini ya. Gemilang dan produktif menurut tatanan baru di masa pandemi COVID-19. Dan sesuai dengan apa yang kita angkat nih Bang Jeff, yang tentunya yang pertama banget nih ya di tempat semuanya kita akan coba mendengarkan tentunya dari Bang Jeff ya selaku sekretaris tim gugus tugas Kabupaten Dompu sekaligus beliau kepala pelaksana tentunya. Kita ingin tahu ya sesuai dengan tema kita di malam hari ini, gemilang dan produktif menurut tatanan baru. Kalau menurut Bang Jeff sendiri seperti apa nih? Segemilang apa sih gitu ya? Selamat malam. Baik, saya mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi topik atau tema kita malam ini. Jadi menurut tatanan baru ini atau biasa disingkat dengan NTB. Jadi NTB itu bukan Nusa Tenggara Barat. Ini. Jadi COVID-19 ini sudah berubah. Ini adalah merupakan sebuah program yang telah dicetuskan oleh seseorang yang cukup luar biasa bagi kami, yaitu Bapak Kapolda NTB. Luar biasa. Menurut tatanan baru ini adalah program daripada Kapolda NTB, kemudian dijabarkan melalui program di setiap kabupaten.
Jadi Pak Kapolres kita juga ini luar biasa untuk memberikan support terhadap program ini. Sehingga nantinya diharapkan dengan hadirnya program ini, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID-19 ini bisa terjawab secara tuntas. Luar biasa banget. Luar biasa sekali. Dan hebat banget gitu ya. Karena ini gemilang gitu ya. Gemilang banget sesuai dengan bincang gemilang. Kita angkat nama ini menjadi sesuatu yang luar biasa banget di Dompu gitu ya. Iya, walaupun kita dalam kondisi wabah, pandemi, jadi NTB itu memang harus tetap pada kondisi gemilang. Kalau tidak begitu bukan NTB, paket ya. Oke, dan yang pasti di malam hari ini ya pendengar yang ada di rumah ingin mendengarkan lagi ini ya narasumber yang satu ini yang udah nggak asing lagi nih. Ya, narasumber kita yang kedua ini hadir di studio mengudara di 87,8 FM dari Jalan Benteng Balibunga, Bapak Maman SKM. Beliau ini saat ini selain sebagai anggota tim gugus COVID-19 juga pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu sejak Februari 2020. Selamat malam Pak Maman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dimulai nih, Pak Harun. Dimulai saja. Untuk satu pertanyaan bisa disampaikan kepada Bang Jeff ini. Bang Jeff, kondisi terkini angka warga atau masyarakat yang terpapar COVID-19 di luar dari klaster tambang yang baru-baru ini muncul di Kabupaten Dompu. Seperti apa kondisi angkanya? Silakan Bang. Jadi baik, jadi sejak terjadinya wabah COVID-19 ini, jumlah masyarakat Dompu yang terpapar adalah 59 orang. 59 orang. Sampai hari ini ya? Angkanya ya. Jadi melalui kerja keras dari semua pihak, ya termasuk rekan-rekan di media, radio, sehingga yang 59 orang ini tinggal 4 orang yang kami isolasikan di tempat isolasi pemerintah, yaitu di Gedung Sanggito. Artinya mereka ini masih dalam penanganan tim gugus COVID-19 Kabupaten Dompu, Bang Jeff? Masih dalam penanganan tim gugus tugas Kabupaten Dompu. Dan kondisi terakhirnya sekarang seperti apa? Sudah ada perubahan-perubahan pada kondisi fisik dan lain sebagainya? Baik, jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa yang 4 orang ini adalah semua pegawai subkontraktor dari PT Sumbawa Timur Mining. Jadi kondisi terakhirnya mungkin 3 hari ke depan, 4 hari ke depan tim Dinas Kesehatan di bawah pimpinan Pak Maman akan melakukan swab untuk mengetahui apakah dia masih positif atau negatif. Sebelum ke Pak Maman ini, ini kan muncul di perusahaan tambang PT STM, walaupun mereka ini adalah pegawai subkontraktor. Apakah keberadaan mereka di PT STM ini posisi PT STM sendiri itu apakah ini menjadi klaster baru atau seperti apa, Bang Jeff? Dan hasil pantauan kami di lapangan yang kami lihat di Facebook juga, pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini tim gugus tugas sudah melakukan beberapa koordinasi dengan PT. Ini bagaimana ini, Bang Jeff? Jadi ada SOP yang kita terapkan dalam penanganan pasien yang ada di STM. Jadi mereka sebelum masuk bekerja, pertama yang harus dilakukan oleh mereka itu adalah tes swab. Jadi dan mereka tetap menerapkan isolasi mandiri yang dilakukan oleh
pihak perusahaan itu selama 14 hari. Oh iya. Ya, jadi setelah keluar hasil swabnya Ya. dan ketika itu positif, maka kami dari tim gugas pemerintah Kabupaten Dompu mengambil alih dalam hal penanganan dari pasien yang positif ini. Yang sebelumnya mereka memiliki SOP tersendiri di dalam penanganan COVID-19 itu sebagaimana yang mereka sudah lakukan Bang Dev ya. Berarti di sini ada kolaborasi, kombinasi antara pemerintah dengan mereka. Ada kolaborasi. Artinya gini, saya mungkin harus jelaskan dulu. Iya, silakan. Yang pertama ada 2 kategori pegawai di sana. Ada FIFO dan ada non FIFO. Oh, non FIFO. FIFO ini adalah merupakan karyawan-karyawan yang berasal dari 2 kabupaten Dompu. Misalnya dari Sulawesi Selatan, dari Bandung, dari Bogor, dari Kalimantan. Sementara yang non FIFO ini adalah karyawan-karyawan yang ada di Kabupaten Dompu. Karyawan lokal ya. Karyawan lokal. Jadi berdasarkan data kami itu bahwa pasien yang positif ya sejumlah 14 orang itu yang dari FIFO 3 orang dan non FIFO-nya adalah 11 orang. Tadi kan sudah dilakukan swab terhadap mereka. Apakah semua karyawan yang ada di PT STM atau subkontraktor yang dilakukan kontak tracking ini juga akan dilakukan ini rapid test Bang Dev sebelum melangkah ke swab. Oke, jadi setiap orang yang kerja di dalam STM harus clear and clean terhadap COVID-19. Jadi yang masuk kerja itu adalah orang-orang sudah tidak ada masalah lagi dengan COVID-19. Pak Maman, sekarang saya harus kembali melompat lagi di meja Pak Maman ini. Pak Maman ini memiliki infrastruktur sampai ke kecamatan dan desa. Ini bagaimana ini keberadaan teman-teman di Dikes, terutama yang ada di garda terdepan ini, seperti di kecamatan, misalnya puskesmas. Itu koordinasi selama ini yang dibangun, selain koordinasi yang dibangun oleh tim gugus kabupaten ini, seperti apa Pak Maman? Ya, baik Bang, bahwa memang dalam menangani atau menanggulangi sebuah penyakit yang bersifat pandemi, jadi kita punya sistem khusus di dalam kesehatannya. Jadi kami menggerakkan dengan segala sumber daya yang kita miliki, baik mulai dari dinas kesehatan sampai ke puskesmas, bahkan sampai ke puskesmas pembantu, melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Jadi begitu kita temukan yang namanya pasien terkonfirmasi positif, maka secara otomatis teman-teman surveillance di tingkat puskesmas itu melakukan tracking kontak. Jadi mereka melihat berapa sih yang satu rumah dengan pasien tersebut, siapa tetangganya, sebelah kanan, sebelah kiri, muka belakang. Jadi semua itu kita harus tracking dan kita lakukan rapid test. Bila memungkinkan kita langsung swab. Kemudian terkait dengan kondisi di PT STM, apa saja yang sudah dilakukan oleh anggotanya ke bawah? Apakah sudah misalnya tracking kontak dengan warga sekitar, lalu langkah-langkah lainnya Pak Maman? Ya, terhadap karyawan tadi sudah Bang Jeff sudah jelaskan bahwa karyawan yang ada di PT STM itu ada yang FIFO dan non FIFO. Jadi khusus untuk yang non FIFO, yaitu pekerja lokal, jadi kita sudah melakukan tracking, dan kemarin sore, ya tadi malam, ya sampai jam 8 malam itu kita sudah lakukan swab terhadap anggota keluarga yang terkonfirmasi positif. Ya, ada 2 orang yang terkonfirmasi positif, dan kita sudah lakukan tracking kontak terhadap yang satu rumah maupun tetangga, muka belakang dan
kiri kanan. Itu lokasinya di mana? Ya, itu ada di desa Daha dan desa Sawit. Oh, desa Sawit. Ya, kita Oke, kita kembali ke Bang Jeff. Ya. Ini hal yang terpenting banget untuk kita semuanya yang ada di Dopu. Bang Jeff, apa yang sudah dilakukan pemerintah semenjak COVID-19 ini muncul di Dopu? Oke, silakan Pak. Oke, jadi sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah bersama polisi dan TNI. Yang pertama adalah kami membuka pos penjagaan di dua perbatasan. Dengan tujuannya apa? Ya, kita melakukan screening terhadap orang-orang ini, jangan sampai orang-orang ini bermasalah yang berkaitan dengan COVID-19. Kemudian pada saat ini pemerintah Kabupaten Dompu telah melakukan rapid test terhadap 11.116 orang. Luar biasa. Ya, ini yang luar biasa ini. Luar biasa, Ya, kemudian kita sudah melakukan swab terhadap 834 orang. Begitu juga dengan STM. STM juga cukup luar biasa memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah, di mana dia sudah melakukan swab mandiri yang kerjasama dengan laboratorium genetika Sumbawa Eopa. Jadi sudah ada 539 orang pegawai STM itu yang sudah dilakukan tes swab mandiri oleh pihak STM. Termasuk yang lokal dan tenaga Termasuk kerja yang lokal dan non lokal. Nah, kemudian swab yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian oleh PT STM, kemudian rapid test yang dilakukan pemerintah dan PT STM ini, ini tersebar dari keberadaan masyarakat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Oke, jadi ini kami memakai pendekatan rasio. Jadi pertama, dari jumlah TKI TKW yang ada, kami wajib untuk dilakukan rapid test. Kalau rapid testnya itu reaktif, maka kami dari tim gugus tugas tindak lanjut dengan swab. Dari semua mahasiswa yang datang, kami melakukan rapid test. Dari ASN, misalnya kasus kemarin yang ada di Dinas Perikanan, ada yang reaktif. Jadi Pak Bupati turun langsung untuk melakukan tutup pintu di sana sehingga semua pegawai di sana tidak bisa keluar sebelum dilakukan rapid test. Dan kelebihannya, ini kelebihannya Bang Agung, apa yang menjadi antisipasi oleh pemerintah ini? Ini keberadaan mahasiswa. Mahasiswa ini kan tersebar di daerah merah COVID-19. Tapi oleh pemerintah kabupaten, tim gugus tugas ini dengan keberadaan mahasiswa ini sebenarnya menjadi klaster baru sebenarnya. Tapi gerak cepat bagian seperti yang sudah dikemukakan tadi. Ini sebuah langkah yang jadi ini sebenarnya di bawah komando dari Pak Maman selaku kepala Dikes menginstruksikan kepada semua kepala puskesmas untuk melakukan rapid test terhadap semua mereka itu. Karena semua pelaku perjalanan itu harus rapid test untuk mengetahui memastikan apakah mereka mengalami gejala maupun tidak mengalami gejala, wajib dilakukan rapid test. Jadi tujuan akhirnya yaitu bagaimana kita sama-sama tahu bahwa kita harus dan wajib memutus mata rantai penularan COVID-19. Bang Yani, kita akan jeda dulu, dan Bang Jeff, kemudian Pak Maman, sejenak kita akan break dulu. Setelah ini baru kita balik lagi. Tetap di GTV Bincang Gemilang. Jadi semuanya di season malam hari ini kita balik lagi di season yang kedua di Bincang Gemilang. Bersama dua narasumber kita, tentunya topik yang kita angkat di malam hari ini gemilang dan produktif nurutin tatanan baru di masa pandemi COVID-19 di daerah ini.
Oke, rekan Yani, yang tentunya di malam hari ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita mendengarkan paparan dari dua narasumber ini ya. Dari tentunya apa yang kita angkat di malam hari ini, ya mudah-mudahan masyarakat Dopu pada saat sekarang ya akan merasa senang dan bermanfaat juga ya mendengarkan acara kita di Bincang Gemilang GTV Radio. Tapi yang lebih Okay. yang lebih Ya, harus yang lebih lebih bagus lagi dan lebih baik lagi bagi Okay. masyarakat, Okay. bukan saja mendengarkan apa yang Okay. apa yang dipaparkan oleh Okay. para narasumber, Tapi mereka harus disiplin protokol. Oke. Mereka harus melaksanakan segala Oke. instruksi Oke. serta wejangan-wejangan dari pemerintah. Iya. Mungkin langsung Bang Arwi ya. Oke, kita langsung aja mendengarkan jadi semuanya. Ya. Baik, di malam hari ini kita berikan kesempatan kepada rekan saya Yani. Silakan Yani. Terima kasih. Pak Maman, penanganan COVID ini oleh kami dibagi menjadi dua. Tahap pertama itu sejak COVID-19 ini muncul sampai sebelum memasuki era baru, new normal, juga menurut tatanan baru. Iya. Kemudian penanganan COVID setelah new normal. Iya. Tentu pada tahap pertama penanganan COVID ini walaupun sesama pemerintah ataupun sesama tim gugus tentu harus memiliki catatan evaluasi pemahaman. Kita akan memasuki new normal menurut tatanan baru agar kita tetap produktif, masyarakat produktif, pemerintah tetap memberikan pelayanannya. Apa sih hasil evaluasi pemerintah, catatan dari Dinas Kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19 sejak pertama kasus ini muncul sampai dengan malam. Evaluasi dari Dinas Kesehatan ini semacam apa? Ini evaluasi berdasarkan kompetensi yang dimiliki, keilmuan yang dimiliki. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Iya, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi bahwa secara epidemiologi, jadi penanganan penyakit menular itu memang ada cara tersendiri, Ya, pada prinsipnya, sejak awal mulai terjadinya kasus COVID-19 ini, jadi prinsip kerja secara epidemiologi itu kita terapkan 3T. 3T, di mana T pertama itu telusuri. Telusuri ya. Telusur. Yang kita pakai telusur, terus kita temukan. T yang kedua itu temukan. Temukan gitu. Telusuri, temukan. Terus yang ketiga? Terapi. Oh terapi iya. atau obati dia sampai sini. Oke, ini adalah sesuatu yang luar biasa nih. Telusuri, temukan dan terapi. Oke. Namun tentunya ini harus ada catatan lah dari Dikes ini Pak Maman. Apakah penanganan yang dilakukan selama ini itu sudah memenuhi standar, tahu sesuai dengan harapan ini kita akan memasuki. Belum lagi nanti kita berbicara masalah disiplin protokol COVID. Iya. Jadi yang jelas apa yang kita lakukan dengan 3T itu adalah standar. Jadi kita telusuri, temukan, terapi. Jadi alhamdulillah sudah Bang Jeff jelaskan tadi bahwa dari 59 jumlah yang terkonfirmasi positif itu tinggal 4. Nah, itu pun kasus kejadiannya yang berada di PT STM. Yang notabene, jadi ada juga penduduk atau pekerja yang berasal dari luar Dompu. Jadi begitu penanganannya. Oke, yang pasti 3T ya cara penanganannya itu. Harus ingat ini 3T ya. Tapi bukan triliun ya. Oke, Pak Maman, terima kasih, dan tentunya Yani kita kembali ke Bang Jeff ya, soal hal yang terpenting banget di malam hari ini sesuai dengan topik kita gitu ya.
persiapan apa saja dalam memasuki era new normal dan tatanan baru ini? Bang Jeff, silakan. Oke, baik. Ya. Jadi kita berbicara masalah Ya. new normal. Iya. Jadi paling ada 3 syarat Iya. untuk sebuah daerah, sebuah Ya. kabupaten untuk melaksanakan new normal. New normal. Ya. Yang pertama adalah tren penurunan kasus. Ya. Misalnya kita ada penurunan kasus Iya. dari 59 menjadi 4. Menjadi Ya. empat. Itu bisa dilakukan new normal di Iya. kabupaten. Hmm. Kemudian yang kedua adalah Ya. bagaimana kesediaan alat-alat terapit dan alat-alat swab. Kita sudah tersedia seperti yang saya jabarkan tadi, itu sudah berapa 11.000 sekian orang yang sudah dilakukan rapid. Yang ketiga adalah harus ada sarana dan prasarana pemerintah yang tersedia ketika ada orang terpapar. Iya. Jadi Kabupaten Dompu itu ada 4 tempat Iya. isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Iya, mungkin Yang- bisa di Yang pertama adalah rumah sakit umum. rumah sakit umum. Jadi ada 9 kamar disiapkan oleh iya. sakit. Jadi tempat isolasi yang Iya. bermasalah dengan persoalan medis kita tempatkan di rumah sakit umum. Oh iya iya. Kemudian ada di Wisma Terpijak Terpijak. di Woja. Iya, di Woja. Kemudian ada rumah sakit Pratama. Pratama. Kemudian ada rumah sakit di Calabai. Oh iya iya. Kemudian saya nyambung tadi, ini menarik yang dipertanyakan tadi itu. Iya. Sudah berbuat apa sih pemerintah ini sebelum Iya, normal iya, dan iya. dan Iya. setelah normal diberlakukan? Itu maksud saya. Oke. Saya ingin melempar. Jadi kita Bang harus Jeff gitu ya. berbicara masalah data. Iya. Sekali lagi kita mengambil Iya. sebelum new normal itu, kalau saya sih bisa sepakati dengan Pak Mamat Oke. adalah tanggal 19 Juni 2020 Iya. setelah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan semua kabupaten kota yang ada di NTB Iya. mencanangkan Iya. Iya, oke. kampung sehat. Ini luar biasa Pak Kapolda kita ini. Jadi kalau saya melihat data, ya kita Iya. berbicara masalah data. Iya. Jadi sebelum dicanangkan kampung sehat, Iya. ODP kita orang dalam pengawasan adalah 125 orang. Iya. Setelah dicanangkan ini masuk kepada normal baru kehidupan, ada tren yang menurun yang sangat drastis. Artinya jumlahnya ini menyusut Bang Jeff. Iya. Iya, jumlah itu menyusut menjadi 1 orang. Oh iya. Nah, kemudian Orang. pasien dalam pengawasan dari 51 orang menjadi 10 orang. Iya. Kemudian yang positif Iya. ada penurunan juga. Ya dari 59 tadi Iya. menjadi 4. Menjadi 4. Ya, jadi kalau saya ya normal baru kehidupan itu wajar Wajar, ya. dilaksanakan. Dan pemerintah Kabupaten Dompu sudah sangat siap. Iya. Sangat-sangat siap. Oke. Berkat ini support dari Pak Bupati selaku Iya. ketua gugus tugas. Ada sedikit yang Iya, perlu silakan saya Pak Mamat. Iya. Oke. Kalaupun ada positif baru, Iya. itu menandakan bahwa gugus tugas Kabupaten Dompu itu bekerja. Iya. Artinya mampu Mampu mencari mendeteksi dari awal. mendeteksi Ya, mendeteksi dari awal. Iya. Sehingga metode telusur, terbuka, terapi dia secepatnya Iya. itu terwujud. Oh. tapi oke. tapi Iya. begini lagi. Iya, apa? Dari tadi saya memperhatikan kedua narasumber ini Iya. kayaknya nggak kapok ini. Iya. Nggak kapok apa? Iya. Tapi saya tanya dulu nih buat yang Bang Jeff walaupun di Iya. luar konteks. Ya. Ini Bukan di luar konteks. iya tapi ada kaitannya. Ada Oh, kaitannya. Siap. Iya. Ini Bang Jeff sama Pak Maman ini sampai detik ini Iya. masih ngos-ngosan atau tetap sehat walafiat ini? Iya. Bayangkan Iya. sejak bulan Februari atau Iya. Maret Iya. berhadapan dengan Kelihatannya COVID-19. tetap sehat. Jangan-jangan Bang Jeff ini kurang tidur ini? Iya. Jadi itu semua kalau saya sih Iya. Iya. Bang Iya. berkat doa semua masyarakat Dompu Oke. sehingga kita ini tetap semangat ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID Oke. di Kabupaten Dompu ini. Luar biasa masyarakat kita Oke. yang support, Iya. rekan-rekan media, Radio Gema Tambora yang cukup Iya. luar biasa ini. Nah kemudian Iya. ini Bang Jeff Iya, silakan. masuk ke materi lagi. Iya.
ini kan sudah memasuki normal. Iya. Jika dilihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat dan kemudian kedisiplinan aparatur itu sendiri. Nah, bagaimana model penerapan new normal di Kabupaten Dompu sehingga bisa tercapai rencana-rencana untuk pembangunan ke depan ini. Oke, silakan. Jadi baik, ini suatu pertanyaan cukup luar biasa. Jadi setelah dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, kemarin hari Jumat Bupati Dompu mengundang semua pihak, yaitu Kapolres, Pak Dandim, Kepala Kejaksaan, Pak Sekda untuk membahas yang berkaitan dengan peraturan bupati yang berkaitan dengan kedisiplinan ini. Jadi ini kita bersama Kapolres, BPBD, Pol PP sudah melakukan razia tentang kedisiplinan ini. Wajib masker. Jadi yang kedua kita harus melaksanakan 3M, 4M lah dalam instruksi Presiden. Pertama, kita wajib memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Itu aja kunci dalam pelaksanaan new normal baru. Tapi sejauh ini untuk yang keempat itu Bang Jet mungkin sangat sulit ini untuk dihindari oleh masyarakat, terutama pengaturan oleh pemerintah ini, misalnya acara keluarga Citana mungkin atau resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Padahal pemerintah ini sudah mewanti-wanti harus jaga jarak ini Bang Jet. Jadi tantangan tersendiri. Jadi ini tantangan dan kami harus menjawab tantangan ini nantinya bersama pihak Polri dan TNI. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan atau standar COVID ini, bisa aja diambil tindakan tegas, misalnya pembubaran daripada pelaksanaan kegiatan ini. Oke, berarti ini harus harus diperhatikan oleh masyarakat ini bahwa selama ini tim gugus tugas itu sudah memberikan peluang lah masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang keramaian. Yang menurut pemantauan kami masyarakat yang mengadakan acara itu sangat-sangat acuh dengan keramaian itu. Artinya setelah dikeluarkannya instruksi Presiden, kemudian peraturan gubernur, lalu dijabarkan lagi oleh peraturan bupati, berarti langkah tegas ini akan diambil oleh tim gugus tugas Bang Jet. Masyarakat, apakah nanti masyarakat yang akan mengadakan sebuah acara harus koordinasi dengan tim gugus tugas atau hanya sebatas meminta izin ke aparat keamanan ini? Jadi selama ini tetap mereka melakukan koordinasi. Setelah itu kita akan memberikan apa yang harus dilakukan oleh mereka, terutama 4M tadi itu. Jadi nantinya itu yang mengambil tindakan tegasnya nanti itu bukan juga dari gugus tugas. Jadi bagaimana kolaborasi antara pihak keamanan dalam hal ini adalah pihak TNI Polri bersama Pol PP-nya nantinya melakukan tindakan tegas. Dan yang pasti di malam hari ini karena waktu terus bergulir waktunya ini, tapi tidak mengakhiri bincang kita dong, karena masih ada sesi. Karena memang waktunya gitu. Dan tentunya di suasana malam hari ini sebelum kita akhiri, kita akan coba mendengarkan apa yang pesan-pesan khusus untuk masyarakat Dompu ini. Silakan Bang Jet. Kami dari pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menghimbau kepada masyarakat Dompu agar kiranya apa yang menjadi protokoler dalam COVID-19 itu diikuti, terutama yang berkaitan dengan 4M tadi. Disiplin harus tinggi. Disiplin harus tinggi dan kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa support, tanpa dukungan daripada masyarakat. Kami tidak punya apa-apa. Artinya Mas Yani, berarti Dompu ini udah siap
menghadapi kehidupan baru. Siap untuk menghadapi itu. Oke. Sebelum Pak Maman ini memberikan closing statement ini, ada dua yang harus saya pertanyakan, kemudian nanti diikuti dengan pernyataan terakhir. Pak Maman, ini masyarakat itu masih menanti kapan pelaksanaan KBM tatap muka. Kemudian apa sih rekomendasi dari Dinas Kesehatan sehingga KBM bisa dilaksanakan atau tidak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bang Arul, ini bagaimana persediaan stok alat kesehatan, alat rapid test, alat swab, termasuk itu Catrik yang kemarin sempat langka, Pak Maman. Sebelum memberikan pernyataan terakhir. Silakan, Pak. Ya, baik. Dalam rangka persiapan pelaksanaan sekolah dalam hal ini untuk tatap muka. Jadi pihak Dipora sudah mengundang kami juga pada hari 3 hari yang lalu. Kami adakan rapat di sana, rapat koordinasi. Ya tentunya dalam rapat itu disepakati bahwa yang kami tekankan untuk dipenuhi oleh sekolah adalah 4M tadi, 3M di sekolah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam hal ini disepakati kalau memang jumlah siswanya dalam satu kelas itu misalnya 30, harus dibagi dua. Mungkin jumlah hari sekolahnya di selang-seling gitu ya. Yang disepakati. Lalu yang kedua terkait dengan keberadaan stok alat kesehatan seperti alat rapid test, swab dan itu Catrik itu membaca asisten. Ya baik, untuk rapid test insya Allah masih tersedia bagi kami, dan insya Allah hari Senin besok akan datang lagi sesuai dengan permintaan kami. Jadi untuk rapid testnya, untuk swabnya memang ketersediaan cartridge untuk PCM yang di rumah sakit sudah berkurang, tetapi kami minta lagi ke provinsi, insya Allah akan terbantu. Tapi kami utamakan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit dalam hal ini, termasuk untuk ibu hamil yang persiapan untuk operasi dan sebagainya. Tetapi untuk swab bagi hasil tracking kontak maupun swab yang sudah diisolasi, yang lagi diisolasi itu pada hari ke-7 atau hari ke-8 nanti, dan kami tetap bekerja sama dengan pihak laboratorium Sumbawa. Oke, kalau tadi Bang Jas sudah memberikan satu pernyataan terakhir, itu secara umum ya buat masyarakat Dompun. Nah sekarang kalau Pak Maman ini harus lebih khusus untuk disampaikan kepada anak buahnya yang di bawah ini, garda terdepan. Bagaimana mereka harus mempersiapkan segala jalannya dalam rangka mendukung kinerja pemerintah menghadapi COVID-19. Silakan Pak Maman. Iya, untuk teman-teman saya, tentu teman saya yang berada di garda depan, maupun di puskesmas, maupun puskesmas pembantu dan poskesdes. Jadi kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja keras itu perlu. Jadi kita tekankan itu, tingkatkan disiplin dalam hal terutama penerapan ilmu surveillance-nya. Jadi harus lebih peka. Ketika menemukan atau mendengar sesuatu masalah kesehatan, cepatlah untuk meneliti di mana terjadinya, bagaimana ceritanya, dan berapa banyak yang terjadi di situ masalah terjadi. Segera melaporkan ke tim gugus Kabupaten Dopu. Dan yang tidak kalah penting ini harus Lembu Ade nih. Pak Maman ya. Buat seluruh pasukannya Bang Jeff dan pasukannya Pak Maman yang ada di lapangan ini. Yang pasti terima kasih juga atas kehadirannya di studio di malam hari ini, Bang Jeff, kemudian Pak Maman. Panggilan akrabnya Pak Maman ini apa ya? Pak Maman aja. Pak Maman aja. Kang Maman mungkin. Oke, terima kasih atas kehadiran di malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. JTVers dimanapun Anda berada, dari studio Jalan Benteng Bali Bunga, malam ini kami mengudara menemani malam minggu Anda. Apa yang disampaikan oleh
pemerintah itu materi yang betul-betul sangat bermanfaat dan harus dipatuhi serta dilaksanakan dengan baik. Artinya dalam bincang-bincang dari tadi kami bisa mengambil satu kesimpulan bahwa pemerintah tidak berpangku tangan di dalam menghadapi dan menangani COVID-19. Walaupun ada di beberapa hari ada tren yang meningkat pertambahan jumlah kasus, namun hal itu bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Dan yang perlu juga harus diingat oleh masyarakat, pesan bahwa jangan biarkan pemerintah itu berdiri sendiri, apalagi berdiri di tepi jurang, karena memang menghadapi COVID ini pertaruhan nyawa. Kerjasama multi pihak, kerjasama semua stakeholder itu sangat diperlukan. Jangan memberikan tinta hitam kepada pemerintah ketika pemerintah dinilai gagal di dalam menekan angka COVID-19. Tanda kutip penegasan malam ini bahwa pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat menghadapi COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya yang saat sekarang, terutama sekali buat teman-teman di Facebook yang mendengarkan kita atau yang menonton kita di malam hari ini, yang terutama sekali buat para pendengar GTV yang ada di Dompu maupun di luar kota Dompu, dan yang ada di perbatasan Sumbawa juga, kemudian perbatasan Bima juga. Terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian kedua narasumber kami ucapkan terima kasih yang cukup luar biasa banget atas kehadirannya di malam hari ini. Kemudian Pak Maman aja. Ya, terima kasih untuk semuanya atas kehadiran di studio malam hari ini. Kita harus akhiri acara ini cukup sampai di sini dulu. Lain waktu dan kesempatan pasti kita akan hadir lagi di topik yang berbeda, tentunya bincang mental di radio. Acara ini digagas oleh Biro Humas Protokol NTB bekerjasama dengan KPI NTB Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Literatif udah. Suara